Baik, puji Tuhan. Selamat siang, selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan. Halo, selamat hari Minggu, selamat siang. Apa kabar? Ya, minggu ini minggu kemerdekaan ya, merdeka. Iya, kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan di 17 Agustus, hari Kamis ya. Ya puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan tetap menjaga negara kita, Tuhan tetap menjaga. Walaupun dengan berbagai kondisi yang ada, bangsa ini sudah melewati banyak masa, tapi kalau sampai hari ini kita ada, saya percaya sebagaimana janji Tuhan, itu karena umat-umat Tuhan selalu berdoa bagi bangsa ini. Saya sangat percaya, ingat saudara, ketika Tuhan ingin membinasakan Sodom dan Gomora, karena kejahatan di sana luar biasa, akhirnya Abraham nego sama Tuhan. Tuhan, kalau ada 50 orang di sana, masa engkau binasakan? Enggak. Kalau ada 50 umatku, enggak akan kubinasakan. Kalau 40 gimana? Enggak juga kubinasakan. Kalau 30 gimana? Enggak juga kubinasakan. 20 gimana? Enggak juga kubinasakan. Cuma sayangnya, yang ada hanya Lot, istrinya dan 2 anaknya. Itu pun imannya setengah-setengah. Tetapi saudara lihat, ketika Tuhan ingin binasakan Sodom dan Gomora, Tuhan katakan, oke, Lot, bawa keluar istri dan anak-anakmu, tapi jangan lihat ke belakang. Jadi kalaupun Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, tapi Tuhan tetap melepaskan umatnya. Amin saudara? Saya percaya, karena itulah kehadiran umat Tuhan di negeri ini, menjadi alasan Tuhan memberkati negeri ini. Jadi saudara jangan pernah mengecilkan arti peran saudara sebagai anak Tuhan di negeri ini. Amin. Hari ini saudara, saya tertarik untuk mengajak kita diskusi atau merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu yang mengatakan melakukan firman Tuhan. Mendengar kemudian melakukan firman Tuhan. Saudara, ada orang-orang memang suka belajar Alkitab, tetapi tujuan dia belajar adalah hanya ingin menambah pengetahuannya. Hanya pengen tahu apa itu Alkitab. Hanya pengen mengerti apa itu Alkitab. Apa sih yang diajarkan dalam Alkitab? Saudara, ternyata kalau masih sebatas itu konsep berpikir kita, kerinduan kita, sehingga kita beribadah pada Tuhan, maka firman itu tidak lakukan sesuatu dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, hari ini saya berharap selain saudara pengen mengerti firman Tuhan, pengen tahu firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara, yuk kita lakukan firman Tuhan. Ada 3 alasan yang saya temukan dalam Yakobus pasal 1 aja. Di bagian lain Alkitab tentu banyak sekali bisa kita temukan alasan lain. Tetapi di Yakobus pasal pertama ada 3 alasan yang kita ingin belajar pagi ini atau siang ini. Mengapa kita harus melakukan firman Tuhan? Yang pertama ditulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saya ulangi. Yakobus 1:22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Menarik saudara, di sini dikatakan kalau hanya kita pendengar saja, kita menipu diri sendiri. Saudara, saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang mengerti arti menipu diri sendiri. Biasanya kan menipu orang lain. Tapi kok di sini firman Tuhan mengatakan kamu menipu dirimu sendiri. Mengapa? Karena kalau kita tahu apa yang benar, tapi kita tidak melakukannya, kita nipu diri kita. Karena kita tidak berani melakukan apa yang kita mengerti, apa yang kita tahu. Tapi kita simpan, kita gak lakukan. Tuhan katakan itu menipu diri sendiri. Jadi yang Tuhan mau adalah bukan berapa banyak firman Tuhan yang saudara mengerti. Bukan berapa banyak firman Tuhan yang saudara dengar. Yang Tuhan punya kepentingan bagi saudara adalah berapa yang engkau lakukan dari yang engkau dengar itu. Kalau tidak, Tuhan katakan kamu menipu dirimu sendiri. Menarik saudara. Kita menipu diri kita.
tahu firman Tuhan, tahu yang benar tapi nggak melakukan. Menipu diri sendiri. Wow. Saya kira saudara, ini yang pertama yang harus kita renungkan. Saya menipu diri saya ya. Karena seringkali saudara, jujurnya orang senang dengar khotbah. Wah, khotbahnya menarik ya, penyampaiannya menarik ya, tapi sampai di situ. Sampai di situ, saudara. Nasihat Tuhan yang disampaikan melalui Musa kepada umat Israel adalah begini, apa yang kuajarkan kepadamu, ajarkan juga itu kepada anak-anakmu. Ajarkanlah kepada mereka waktu kamu duduk bersama dengan dia, waktu kamu dalam perjalanan bersama dengan anak-anakmu, bahkan waktu kamu berbaring bersama dengan anakmu, ajarkan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Arti kata mengajarkan di sana itu lakukan. Ajarkan, mengerti, dan kemudian lakukan dalam keseharianmu. Itu yang buat engkau berhasil. Jadi saudara, kalau sampai kita tahu yang benar gak melakukan, Alkitab mengatakan itulah penyakit orang Farisi, orang munafik. Tahu yang benar, mengajarkan yang benar pada orang lain, tetapi dia sendiri tidak melakukan apa yang dia anggap benar. Itulah sebabnya Yesus mengatakan apa? Kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi para ahli Taurat Farisi, kamu gak dapat bagian loh dalam kerajaan surga. Jadi sekali lagi saudara, kita kalau suka dengar firman Allah tapi gak melakukan, kita menipu siapa? Diri sendiri. Kita menipu diri sendiri. Itu yang pertama saudara, yang harus kita pahami. Mengapa akhirnya kita harus melakukan? Supaya kita gak menipu diri sendiri. Dulu awal-awal saya jadi anak Tuhan saudara, saya merasa firman Tuhan itu jadi tekanan, stres. Semakin baca Alkitab, semakin banyak perintahnya. Semakin banyak larangannya. Ini gak boleh, itu gak boleh. Harus begini, harus begitu. Rasanya hidup saya ini kok jadi dibatasi ya. Itu pemikiran saya dulu. Rasanya Karena apa? Karena kita merasa firman Tuhan itu hanya sebagai sebuah peraturan yang membatasi kita. Bukan sesuatu yang mengajar kita untuk melakukan sesuatu. Konsep berpikirnya kelirunya di situ saudara. Kita tidak merasa firman itu mengajar kita untuk melakukan yang benar. Untuk kepentingan kita. Tapi kita justru berpikir firman Tuhan itu membatasi hak-haknya kita. Makanya kita berat melakukannya. Tapi kalau kita sadar, firman Allah ini ternyata mengajari saya untuk melakukan yang benar. Masa kita nggak mau sih? Jadi tolong, dalam mindsetnya kita tolong, jangan sampai keliru. Jadi firman Allah bukan ingin membatasi kebebasan kita. Tapi Tuhan ingin supaya kita menjalani hidup dengan benar. Amin saudara. Supaya gak keliru. Supaya gak sia-sia waktu kita. Supaya gak sia-sia apapun yang kita lakukan. Tuhan gak ngajar kita. Makanya jangan menipu diri sendiri. Tahu apa yang benar tapi gak dilakukan. Itu menipu diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus melakukan firman Allah? Lihat dalam ayat 23-24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saya percaya semua kita lakukan hari ini, bercermin. Tapi sekarang sih keren saudara, orang bercermin sudah di handphone, ya enggak? Wah, keren sekarang ini saudara. Jadi saudara kalau ada lihat handphone kayak gini-gini, itu sedang bercermin dia itu. Betul saudara? Apalagi wanita. Yang lain boleh tinggal, handphone gak boleh. Karena multifungsi. Selain memoto makanan yang mau dimakan, tetapi juga bercermin. Siapa tahu ada, itulah. Saudara-saudara, apa sih tujuan kita bercermin? Kan untuk memeriksa sesuatu, betul nggak? Halo? Dan kalau saudara ternyata menemukan cermin itu memberitahukan sesuatu di wajah saudara, apakah saudara diamkan? Saya pengen tanya ibu-ibu, wanita, ketika
ketika saudara bercermin, tujuannya apa? Memastikan tidak ada masalah, betul? Semuanya aman-aman saja, betul enggak? Makanya karena kurang percaya dengan hidung kan agak dipoles sedikit dengan makeup supaya kelihatannya hidung pancung walaupun tetap segitu. Sekarang ajaib saudara, makeup ini bisa buat apapun, betul enggak saudara? Oke lah, nggak usah bahas. Tapi tujuannya bercermin apa? Bukan sekedar enggak. Tapi pengen lakukan sesuatu. Nah Alkitab mengatakan kalau kita bercermin kemudian nggak bersesuatu kan lupa lagi kita. Apakah ada antara kita bercermin kemudian di cermin ditunjukkan, oh di sini ada hitam, kemudian cermin letakkan baru kita ambil tisu gini-gini? Enggak kan? Tetap di depan. Benar nggak saudara? Tolong, kalau saya salah tolong kasih tahu saya. Tujuannya apa? Memastikan kalau ada yang salah, saya bisa perbaiki. Kan itu. Tetapi kalau kita sudah bercermin, letakkan cermin, kita pasti lupa di mana tadi yang nggak baik ini. Itu semua dikatakan, baru saja ia memenang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Pernah gak saudara lihat foto, saudara bingung, ini siapa? Padahal itu diri saudara. Saya pernah. Saya bingung, ini siapa ya? Lama-lama, itu kamu. Oh iya. Rupanya itu foto sekian tahun yang lalu. Kita udah lupa. Sama saudara. Mengapa kita lakukan firman Tuhan? Supaya gak lupa. Supaya tidak lupa. Sekali lagi, supaya tidak lupa. Kenapa saudara banyak lupa firman Allah? Karena gak dilakukan. Karena nggak dilakukan. Saya ingin ambil satu perbandingan aja saudara. Orang belajar berenang, boleh nggak belajar berenang cuma di ruang kelas? Misalkan kita les renang ya. Perlu bawa pakaian renang Pak? Oh nggak perlu. Kita soalnya belajar cukup teori. Supaya nanti tinggal bertanding. Oke. Masuk di kelas. Artinya renang begini. Ini kolam renang. Nanti kalau gaya dada begini, gaya bebas begini, posisi tangan begini, cara ngambil pernapasan begini. Oke, semua paham? Ayo kita bertanding sekarang, masuk kolam renang. Kira-kira bisa nggak? Halo? Nggak bisa. Yang kita bayangkan di teori itu begitu masuk kolam renang, lupa. Berbeda saudara ketika seorang guru renang mengatakan ayo kita langsung ke kolam renang masuk ke dalam. Ini begini. Pasti tidak akan lupa. Belajar melalui melakukan. Bukankah pendidikan seperti ini sekarang? Ini diterapkan pada anak-anak? Belajar dengan bermain? Halo yang masih punya anak kecil? Tuhan tahu. Supaya kita nggak lupa, lakukan. Supaya nggak lupa, lakukan. Supaya nggak lupa. Apapun yang saudara dengar, itu lakukan. Saudara, Alkitab itu memang banyak sekali perintah Tuhan. Tapi sekali lagi saya katakan di awal, itu mengajar kita, menolong kita untuk hidup baik. Bukan ingin menjerumuskan kita. Sama saudara, seorang ibu ketika melarang anaknya bermain dengan api, anaknya merasa, kok mama saya membatasi kebebasan saya. Ketika dia ambil pisau, mamanya melarang. Anaknya pasti berpikir, kok mamaku melarang kebebasanku? Tapi saya ingin tanya ibu-ibu, mengapa ibu-ibu melarang anak main api? Halo? Kenapa waktu suami main api, saudara nggak larang? Halo? Kenapa? Hah? Di mana bedanya? Halo ibu-ibu? Atau sebaliknya, bapak-bapak, kenapa anak bapak-bapak masih kecil pegang pisau saudara? Tapi kenapa ibu bawa pisau saudara katakan, mah ini satu lagi. Kenapa? Karena dia ingin motong sayur. Betul nggak? Kenapa? Di mana bedanya? Sama-sama alat yang dipegang. Karena tahu, kalau seorang anak pegang pisau, dia belum mengerti fungsinya pisau. Bisa membahayakan dirinya. Tapi seorang ibu kan udah berlatih puluhan tahun pegang pisau. Saudara-saudara, kenapa tidak kita pahami hidup seperti itu? Lihat. Lupa, kenapa enggak melakukan?
nggak melakukan. Nah ini berdampak pada yang ketiga. Apa itu? Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, itulah firman Allah. Dan ia bertekun di dalamnya. Dalam apa? Dalam firman itu bertekun. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi bahagianya kita itu bukan ketika mendengar firman Allah. Itu baru janji. Tapi ketika saudara melakukan, disitulah sebenarnya kebahagiaan sesungguhnya. Bukan ketika dengar. Jadi jangan puas saudara. Hanya ketika, waduh enak firman Tuhan, saya termotivasi. Itu baru setengah jalan. Tapi ketika saudara melakukannya, disitulah kebahagiaannya. Walaupun itu kesannya berat saudara. Tapi ketika melakukannya, dikatakan oleh Alkitab, ia akan berbahagia oleh apa? Oleh perbuatannya ketika dilakukan. Saya coba umpamakan begini saudara. Misalkan ada saudara penggila misop. Saudara sekarang ini misop ini sekarang jadi tren baru juga saya lihat. Saya lihat sudah semua kalangan sekarang hampir-hampir suka misop ya. Karena di mana ada misop enak, ngantri juga orang. Bahkan saudara, ada bilang, oh sana misop enak, biasanya kita ke sana. Selalu kita ambil kesimpulan, kalau banyak yang beli pasti enak. Itu kesimpulan kita. Makanya saudara, kalau ada dagang misop di sini, rame, sini kosong, pasti kita tempatnya rame ini. Karena kita, ini pasti bunyinya banyak orang. Saudara-saudara, tapi kalau produk di sana misop enak, kita baru sekedar air liur aja keluar, enak ya, oh gini-gini enak ya. Tapi kita tidak pernah bisa tahu rasanya kecuali kita memakannya. Setuju? Setuju? Saudara nggak setuju kayak dengan saya? Apa contohnya keliru, misop terlalu rendah? BPK gimana? Gimana kalau BPK kita kasih contoh? Lebih menantang? Halo? Karena misop makanan. Tapi kalau BPK boleh nih. Gimana saudara? Kita baru tahu rasanya enak atau tidak setelah memakannya. Inti saya di situ. Kalau hanya kata orang, ya kita nggak tahu. Sama firman Allah juga. Saudara baru tahu bahagianya ketika melakukannya. Bukan ketika mendengarnya. Kalau mendengar sekali lagi saudara baru dapat janji. Dapat janji aja udah senang. Apalagi ketika dilakukan saudara. Apalagi ketika dilakukan. Pasti kita bahagia. Ada satu kisah saudara, seorang anak Tuhan. Dia seorang pemain musik di gereja. Ini zaman dulu dia pemain piano di gereja. Setiap ibadah dia main piano. Seorang wanita setengah baya, dia berkomitmen tidak menikah, tetapi dia mengadopsi 2 anak perempuan. Ketika anaknya umur 13-14 tahun, si wanita ini selain di gereja sebagai pemain piano, dia juga untuk hidup sehari-hari, dia menjadi guru piano, mengajar orang-orang main piano. Saudara, satu ketika dia pulang mengajar piano, dia di mobilnya, tiba-tiba dia merasa kedua kakinya seperti sakit sekali, mulai agak kebas begitu. Kedua tangannya juga dia merasa mulai dari jari-jari, tiba-tiba agak kebas begitu. Tapi dia masih bisa memaksakan mobilnya sampai di rumah. Sampai di rumah dia klekson keras itu mobilnya, sehingga 2 anak remajanya, anak adopsinya itu keluar, ada apa ma? Dia bilang, tolong mama, ini sakit sekali. Singkat cerita, dia digotong oleh kedua anak remajanya. Ditaruh di tempat tidur. Dia katakan, tolong hubungi dokter, mama udah gak kuat. Tolong hubungi dokter, sakit sekali. Mulai dari ujung kaki dan ujung tangan, sakit sekali. Saudara-saudara, akhirnya anaknya hubungi dokter dan dokter datang segera. Dokter merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dan akhirnya dilarikan rumah sakit. Saudara, ternyata ibu ini terserang sejenis virus. Saya di buku itu sih dijelaskan virusnya apa, tapi saya nggak ingat. Sejenis virus yang memulai dari ujung jari.
Jadi kedua ujung jari, kedua tangan dan kedua kaki terserang. Dan virus ini bergerak mengikuti aliran darah. Yang luar biasa adalah setiap persendian yang dilewati virus ini lumpuh langsung. Saya nggak tahu saudara yang tahu medis barangkali penyakitnya apa. Setiap sendi lumpuh. Dan waktu itu ketika diperiksa dokter, itu sudah melewati pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Dokter katakan pada ibu nih, ibu, kita berpacu dengan waktu. Kita harus amputasi ibu kedua tangan dan kedua kaki. Saudara-saudara, ibu dikatakan apa cara lain? Dokter bilang, ibu, kita berpacu dengan waktu. Sebab kalau sampai dia lewat lagi sampai di siku ini berarti kita potong di sini. Kalau di sini kita potong di sini, kita potong di sini. Ayo ibu putuskan sekarang. Ibu ini terdiam sejenak, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalaulah harus ini kulewati, aku harus lewati. Yang penting aku masih bisa hidup. Singkat cerita, saudara, dia masuk ruang operasi, maka dipotonglah kedua kakinya dan kedua tangannya. Jadi kakinya tinggal hanya sebatas lutut dan tangan sebatas siku ke atas. Dioperasi, setelah operasi saudara, dia menangis. Dia melihat kedua kakinya sudah enggak ada. Dia melihat kedua tangannya sudah tidak ada. Saudara, yang paling dipikirkan apa? Dia bekerja dengan jari. Menghidupi anak-anaknya dengan jari. Dia pemusik di gereja. Udah pasti semua hilang. Semua hilang. Saudara yang kasih Tuhan, setelah pemulihan selesai, rumah sakit tawarin dia untuk pakai kaki palsu dan tangan palsu. Dan dia gak punya pilihan. Akhirnya dia berlatih dengan itu. Setelah 6 bulan berlalu, saudara, dia mulai merenung. Dia katakan, Tuhan, saya tidak mungkin lagi bekerja dengan jari-jari saya, karena saya gak punya jemari. Akhirnya saudara, dia memutuskan, dia kuliah lagi, mengambil jurusan komunikasi. Karena dia merasa sekarang saya hanya bisa bekerja dengan mulut saya. Setelah itu, dia melamar ke sebuah stasiun radio. Kebetulan radio Kristen. Dan menjadi penyiar di sana. Yang luar biasa saudara tahu. Setiap dia menyiar, kadang-kadang di sini kesaksian, dia katakan, saya adalah seorang wanita bahagia. Meskipun kedua tangan dan kedua kaki saya harus diamputasi. Tapi saya wanita bahagia. Selalu disisipin sama dia. Satu ketika dia sedang menyiar itu, ada seorang ibu-ibu juga yang sedang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, berharap ditabrakan dan mati. Karena ibu ini punya masalah. Tapi dia sedang setel radio ini. Saudara, ketika dia dengar di radio itu, ibu ini sambil menangis karena depresi, masalahnya begitu berat. Dia dengar, saya adalah wanita bahagia. Walaupun kedua tangan kaki saya harus diamputasi. Tapi saya wanita bahagia. Dia berhenti. Dia minggir sejenak, dia merenung. Masalahku gak seberat dia. Kenapa dia bahagia? Kenapa aku memilih mati? Dia berhenti, dia telepon stasiun radio dan minta bicara sama penyiar yang tadi. Singkat cerita mereka buat janji saudara. Si wanita penyiar katakan oke, silahkan datang ke rumah saya. Mereka buat janji, besoknya mereka ketemu di rumah. Akhirnya dia lihat ibu ini dengan dua kaki palsu, dua tangan palsu. Setelah mereka berbincang, anaknya malah bergurau. Dia katakan, mama lebih hebat dari sebelumnya. Kalau dulu mama, kalau buat stick itu harus pakai alat, sekarang cuma pakai tangan. Iya, karena pakai tangan besi. Anaknya akhirnya bisa bergurau, menghibur mamanya. Kemudian wanita ini mengatakan, apa yang buat engkau bisa bahagia dengan kondisi hari ini? Dia katakan cuma satu hal. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan pasti punya kehendak bagi saya. Yang penting saya tahu bahwa saya sudah berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu saya bekerja dengan tangan saya, sekarang saya bekerja dengan mulut saya. Yang penting saya masih bisa bahagiakan anak-anak saya. Saudara-saudara, kenapa dia bisa begitu? Karena dia tahu dia sedang melakukan firman Allah. Kadang-kadang kita merasa hidup kita terlalu berat, tekanan terlalu berat, dan merasa hidup selesai sudah. Itu sama dengan saudara nggak punya Tuhan. Tetapi bahagianya adalah ketika ibu ini mengatakan, ini berarti dikehendaki Tuhan, makanya terjadi.
dalam kondisi berat, dia bisa menerima dari Tuhan. Saudara-saudara, karena itu, kalau kita kembali kepada Alkitab, kita lihat di dalam Mazmur pasal 1, Alkitab mengatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, dengan kata lain, kalau kita pengen bahagia, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya coba buat seperti ini. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik adalah berbahagia. Orang fasik itu apa, saudara? Orang yang tahu adanya Tuhan, tetapi dengan sengaja berbuat sesuatu seolah-olah Tuhan tidak ada. Mari kita lihat kondisi hari-hari ini. Kalau kita punya masalah, semua orang pengen kasih nasihat, betul nggak? Halo? Betul kan? Banyak sekali orang mau kasih nasihat. Bahkan penasihat ajaib sekarang adalah Mbah Google. Berapa banyak sudah minta nasihat sama Google? Akhirnya masalah bukan tambah selesai, tambah rumit di pikiran saudara. Karena apa? Kok banyak sekali nasihat? Karena itu saudara dikatakan, kalau kalian bahagia, jangan minta nasihat pada orang fasik. Artinya apa? Orangnya, kalau dia fasik, kalau dia nggak percaya Tuhan, jangan minta nasihat sama dia. Yang kedua, tidak berdiri di jalan berdosa. Artinya apa? Kalau saudara tahu itu tempat orang berdosa, jangan di situ. Jangan ada di situ. Tuhan katakan kau tidak bahagia. Loh, aku cuma berdiri kan, ngapain juga berdiri di situ? Kalau saudara orang benar, ngapain berdiri di jalan berdosa? Oh, saya cuma nonton. Dalam bahasa hukum, di tempat orang berbuat jahat, kalau saudara ada di situ, kalau ketangkap polisi, saudara turut serta loh. Paling tidak menjadi saksi. Mau? Jadi ngapain di situ? Ya saya kan cuma nonton. Nonton berarti saudara menikmati kan? Jangan. Tuhan katakan kau akan bahagia, nggak akan bahagia. Yang ketiga, duduk dalam kumpulan pencemooh yang kerjaannya ngomongin orang. Halo? Kan ada orang suka ketemu kumpul-kumpul tapi ngomongin orang, gosipin, kepoin orang. Nggak bahagia saudara. Nggak bahagia. Bisa berjam-jam ngomongin orang. Tapi kalau diajak diskusi firman 15 jam, udah belum. Doa aja lah langsung. Tapi ngomongin orang 3,5 jam nggak terasa saudara. Ini pencemooh. Nggak akan bahagia. Tapi yang bahagia adalah orang yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita kembali pada yang tadi. Mengapa kita melakukan? Yang pertama supaya kita tidak masuk kategori menipu diri sendiri. Yang kedua supaya kita tidak lupa. Yang ketiga supaya kita bahagia. Supaya bahagia, renungkan siang dan malam. Renungkan, baru lakukan. Saya senang saudara, saya bersyukur Tuhan berikan saya seorang istri yang saya tidak pernah meminta dia, tetapi kalau saudara ikuti, perhatikan ya, saudara yang ada di grup RPCC, misalkan khotbah saya minggu ini, besok udah keluar lagi sama dia itu dikutip dalam satu kalimat, betul nggak? Tapi itu sebenarnya khotbah ini. Nanti Selasa dia kutip lagi khotbah hari ini dalam bahasa yang berbeda. Dia kutip lagi, saya ingat, aduh saya bilang puji Tuhan. Syukur di seorang, memang dia S1-nya dulu jurusan bahasa sih. Jadi memang dia pintar merangkai itu sampai nanti harinya minggu lagi. Dia tunggu khotbah berikutnya. Saudara bersyukurlah diingatkan setiap hari. Kalau saudara baca. Sayangnya kan nggak buka. Nah ini saudara, jadi saudara nggak mau diingatin. Supaya apa? Setidaknya satu hari ada bahan perenungan saudara. Nah bagi orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya, apa janji Tuhan? Lihat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon ditanam di tepi aliran air, apa? Menghasilkan buahnya pada musimnya. Pada waktunya saudara memang berbuah sesuatu. Yang kedua,
tidak layu daunnya. Umur boleh 50, tapi kelihatan seperti 32. Misalnya, karena ceria, sukacita, bahagia. Jangan terbalik saudara. Orang katakan, udah berapa cucu bu? Padahal baru 34. Halo? Itu nyakitin loh saudara. Tapi kalau dikatakan, aduh bapak udah ada 40. Saya nggak tahu, saya kadang-kadang agak bingung saya. Ada yang katakan umur saya 60, ada yang bilang baru belum 50. Saya bilang mana yang benar ini? Berarti ketika ketemu tergantung wajah saya. Kalau lagi nggak ceria, orang katakan 60. Tapi kalau lagi ceria, orang katakan belum sampai 50. Saudara yang tahu umur saya berapa? Tapi saudara, tidak layu daunnya, bahagia, sukacita. Dan yang ketiga, siapa yang nggak mau sih? Boleh baca sama-sama? Boleh dong lebih keras, agak tegas sedikit. 1, 2 ya. Masa kita nggak mau? Itu kalau kesukaannya Taurat Tuhan, melakukan firman Tuhan, apa saja yang dibuatnya berhasil. Saya percaya saudara, kita ingin menjadi orang bahagia dan berhasil apapun yang kerjakan. Tapi intinya sekali lagi, firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sebuah larangan, tapi sebuah perintah, sebuah ajaran, sebuah tuntunan. Supaya apapun yang kita buat berhasil, maka lakukan firman Tuhan. Sekecil apapun yang kau dengar firman Tuhan, coba belajar lakukan. Awalnya mungkin berat, tapi lama-lama saudara akan terbiasa. Akan terbiasa. Amin. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang bahagia. Karena saudara suka firman Allah dan suka melakukan firman Allah. Saya percaya Tuhan akan membuat apapun yang kau kerjakan berhasil. Karena engkau suka melakukan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita siang ini. Haleluya.